Di tengah hutan yang sepi, dingin, bau melati, dan langit makin gelap, tiba-tiba dari kejauhan, dari arah dalam hutan di sebelah kiri mereka, kedengeran suara. Dung. Halo Beb, balik lagi nih di cerita horor malam ini. Gimana kabar kalian hari ini? Udah pada beres kerjaan belum? Atau mungkin ada yang lagi rebahan di kasur, selimutan, sambil nungguin mata ngantuk? BTW terima kasih ya buat kalian yang udah subscribe channel ini. Dan seperti biasa ya Beb, cari posisi yang paling nyaman dulu sekarang. Relaxin pundak lo, tarik napas panjang, kemudian keluarin pelan-pelan. Matiin lampu kamar kalau lo berani, atau sisain lampu tidur yang remang-remang aja. Siapin cemilan atau kopi juga boleh banget. Soalnya malam ini, cerita yang mau gue bawain lumayan panjang dan sumpah Beb, ini salah satu cerita yang bikin gue pribadi merinding parah pas pertama kali denger. Beb, lo percaya gak sih kalau gunung itu punya jam operasional buat penghuni? Tak kasat matanya. Maksud gue, ada waktu-waktu tertentu di mana kita sebagai manusia, sebagai tamu, harusnya diam atau minimal ngurangin aktivitas. Salah satunya adalah waktu menjelang maghrib, yaitu sandekala Beb, pergantian dari terang ke gelap. Di waktu ini, batas antara dunia kita sama dunia mereka itu tipis banget. Tipis setipis kertas. Udah pada penasaran gak nih Beb? Ini dia ceritanya. Malam ini kita bakal dengerin pengalaman dari 5 orang pendaki. Ada Abdul, Kenzo, Raffi, Faizin, sama satu-satunya cewek di rombongan ini, namanya Indah. Mereka berlima ini ngalamin kejadian yang sumpah di luar nalar banget pas lagi turun dari Gunung Arjuno via Tretes. Lo yang anak gunung pasti tahu lah ya gimana reputasinya Arjuno, apalagi jalur Tretes. Jalur makadam yang batunya bikin lutut mau copot. Belum lagi aura mistisnya yang udah terkenal dari zaman dulu. Cerita ini bermula Beb, pas mereka udah selesai muncak dan sedang perjalanan turun ke base camp dari Lembah Kijang. Kondisi mereka saat itu Beb, coba lo bayangin aja ya, posisi udah capek banget, udah hancur-hancuran badannya, kaki udah lecet, dengkul udah gemeteran tiap kali nahan beban turun, dan stok air juga udah menipis. Waktu itu nunjukin sekitar jam 4 sore Beb. Target mereka sih sebelum gelap udah lewatin pos pondokan. Tapi karena mereka semua lagi kelaparan, akhirnya mereka mutusin berhenti sejenak untuk mengisi bahan bakar tubuh Beb. Mereka berlima gak buka peralatan masak dan logistik lagi, karena udah pada habis. Yang tersisa hanya air 1 botol dan teh saset aja Beb. Apalagi pas ngeliat warung di pondokan, itu lagi buka, perut mereka makin keroncongan banget Beb, lapar. Setelah 1 jam istirahat beli makan, mereka ngelanjutin perjalanan pulang. Dari pos pondokan sekitar jam 5 menjelang maghrib, awalnya perjalanan mereka aman-aman aja Beb. Oh iya, buat lo yang belum pernah ke Arjuno via Tretes, pos pondokan ini bentukannya kayak gubuk-gubuk kayu gitu, biasanya dipakai buat ngecamp atau istirahat para penambang belerang. Suasananya di sana, kalau siang aja kadang suka bikin bulu kuduk berdiri, apalagi ini sore menjelang malam. Kabut mulai turun tipis-tipis, nutupin pandangan. Beb, angin gunung yang tadinya seger, pelan-pelan berubah jadi dingin yang nusuk ke tulang. Dinginnya tuh aneh Beb, bukan dingin angin biasa, tapi dingin yang bikin tengkuk lo tegang. Nah, posisi jalan mereka waktu itu, Abdul di depan sebagai leader karena dia yang paling paham jalur. Di belakangnya ada Indah, terus disusul Raffi sama Faizin yang jalan agak dempetan, dan si Kenzo di paling belakang jadi sweeper. Kenzo ini emang dari awal turun udah sering ngeluh capek Beb, jadi dia minta di belakang biar bisa jalan santai Beb. Matahari udah mulai ngumpet di balik perbukitan, cahaya di dalam hutan otomatis jadi remang-remang oranye gitu. Lo tau kan vibes-nya? Sepi banget, apalagi menjelang maghrib. Dan disinilah keanehan pertama mulai kerasa. Tiba-tiba suara serangga hutan yang tadinya berisik banget, seperti suara jangkrik yang meringik, burung-burung dan lainnya semuanya berhenti. Senyap Beb, cuma ada suara langkah kaki mereka berlima yang nginjek batu sama ranting kering. Tek, kretek, kretek, gitu doang. Logikanya, di hutan lebat jam segitu harusnya berisik sama suara alam kan Beb. Tapi ini gak ada sama sekali. Indah yang posisinya di belakang Abdul tiba-tiba berhenti. Beb, otomatis yang di belakangnya juga ikut berhenti. Abdul nengok ke belakang, nanya pakai nada pelan, "Kenapa Ndah? Capek, mau minum dulu?" Indah gak jawab Beb. Dia cuma diem, matanya natap lurus ke arah pepohonan pinus di sebelah kiri jalur. Wajahnya tiba-tiba pucat. Pucat pasi kayak orang kehilangan darah. Raffi yang ada di belakangnya Indah mulai ngerasa gak enak. Dia nyolek pundak Indah. "Dah, jangan ngelamun jam segini dong," kata Raffi. Indah nengok ke arah teman-temannya pelan banget. Terus dia ngomong dengan suara yang agak bergetar, "Kalian nyium bau sesuatu nggak?" Beb, dengerin gue baik-baik ya.
Begitu Indah ngomong gitu, kayak dikasih aba-aba, tiba-tiba ada angin berhembus lumayan kencang dari arah kiri hutan. Dan barengan sama angin itu Beb, kecium bau yang sangat menyengat Beb. Awalnya bau tanah basah, tapi detik berikutnya langsung berubah jadi bau kemenyan yang dibakar. Dan perlahan kecampur sama wangi bunga melati yang pekat banget. Wanginya tuh nggak kayak bunga melati di taman Beb, tapi wangi melati kuburan yang bikin mual. Faizin langsung nutup hidung. Anjir, bau apaan nih Beb? Abdul sebagai leader yang harus jaga mental anak-anaknya dan langsung menyela. Dia nyoba denial Beb. Udah, paling ada pendaki lain atau warga lokal yang lagi bakar apa gitu di bawah. Nggak usah dihirauin. Yuk jalan lagi, bentar lagi maghrib nih. Gak enak berhentinya di sini. Mereka akhirnya pun lanjut jalan. Tapi kali ini temponya agak dicepetin. Semuanya kerasa tegang. Kenzo yang tadinya lelet banget di belakang, tiba-tiba jalannya jadi nempel sama Faizin Beb. Dia mulai ketakutan. Baru jalan sekitar 10 menit. Dari titik mereka nyium bau melati tadi, ini dia puncaknya Beb. Coba Beb, bayangin lo ada di posisi mereka. Di tengah hutan yang sepi, dingin, bau melati, dan langit makin gelap, tiba-tiba dari kejauhan, dari arah dalam hutan di sebelah kiri mereka, kedengeran suara. Dung. Suara gamelan. Awalnya pelan banget, sayup-sayup ke bawah angin, kayak asalnya dari jarak yang lumayan jauh. Tapi suaranya tuh jernih banget. Bukan suara dari radio atau HP, tapi ini beneran suara alat musik tradisional yang lagi dipukul langsung di tengah hutan. Nadanya teratur, pelan, temponya lambat banget, khas alat musik Jawa yang sering lo denger kalau lagi ada acara atau pertunjukan kerawitan itu Beb. Langkah mereka berlima otomatis berhenti lagi. Kali ini gak ada yang berani ngomong, semuanya saling tatap. Muka Kenzo udah mau nangis Beb. Dia narik-narik tasnya Faizin. Zin, lo denger kan? Lo denger kan Zin? Suara Kenzo udah gemeteran parah. Faizin cuma ngangguk kaku. Matanya melotot ke arah kegelapan hutan Beb. Abdul masih berusaha logis, walaupun dari raut wajahnya kelihatan banget dia juga panik. Mungkin suara dari desa di bawah. Ke bawah angin sampai ke atas. Wajar kok, kan emang kadang suara dari bawah mantul ke tebing. Tapi Beb, menurut lo masuk akal gak sih? Mereka itu posisinya di deket pos pondokan, masih lumayan jauh dari pemukiman warga Tretes. Dan suara gamelan itu kedengerannya sangat jelas dari arah dalam hutan, sejajar sama posisi mereka, bukan dari arah bawah gunung. Belum sempet mereka nenangin diri dari logika maksa si Abdul, tiba-tiba suara gamelan itu makin keras. Ning, nang, ning, dung. Kali ini suaranya gak sayup-sayup lagi Beb, suaranya seolah-olah bergeser. Kayak rombongan yang main gamelan itu lagi jalan ke arah mereka. Suara saron, kendang, dan gongnya berpadu nyiptain melodi yang bikin dada sesak. Hawa di sekitar mereka tiba-tiba drop seketika. Dia mulai sesenggukan Beb. Dul, takut Dul, ayo jalan. Ayo jalan. Raffi langsung megang pundak Indah. Iya Indah, ayo kita jalan. Jadi dingin banget sampai napas mereka ngeluarin asap putih. Indah udah nutup telinganya pakai 2 tangan. Air matanya netes. Kenzo, Faizin, lo berdua pepet gue, jangan ada yang jaraknya jauh. Dul, lo pimpin jalan, cepet. Mereka berlima akhirnya setengah berlari turun, ngelewatin jalur berbatu itu. Beb, lo bayangin ya, jalan makadam nurun itu susah banget, batu-batunya gak rata, rawan banget bikin engkel kesleo. Tapi di posisi teror kayak gitu, rasa capek dan sakit di kaki udah gak kerasa sama sekali Beb. Adrenalin mereka bener-bener lagi diuji di puncak. Tapi anehnya Beb, secepat apapun mereka jalan, suara gamelan itu gak makin menjauh. Malah makin nempel Beb. Suaranya ngikutin mereka dari arah samping kiri jalur. Seolah-olah di dalam pepohonan lebat sebelah kiri itu misterius banget. Ada rombongan tak kasat mata yang lagi jalan beriringan sama mereka sambil nabuh gamelan. Kenzo di belakang udah gak kuat nahan takut Beb. Sambil setengah lari dia mulai nangis sesenggukan. Ya Allah, permisi makhluk halus, jangan ganggu ya, kita cuma numpang lewat. Bau melati dan kemenyan tadi makin pekat sampai bikin tenggorokan rasanya pahit Beb. Pernah gak lo nyium bau yang terlalu over sampai lo ngerasa bisa ngecap rasa bau itu di lidah lo? Nah, persis kayak gitu Beb yang dirasain anak-anak ini. Sekitar jam 17.25, langit udah bener-bener gelap, cahaya matahari udah habis total, mereka terpaksa jalan sambil nyalain headlamp. Tapi anehnya Beb, cahaya headlamp mereka kayak gak bisa nembus kegelapan malam itu. Beb, sinarnya cuma mentok di jarak 1-2 meter depan kaki mereka. Kabutnya juga makin tebal, nutupin jalur sampai mereka harus bener-bener perhatiin langkah. Di tengah kepanikan itu Beb, saat mereka lagi jalan cepet-cepetnya sambil dengerin suara gamelan yang makin menggila di telinga mereka, tiba-tiba Abdul di depan ngerem mendadak. Shred!
Indah yang di belakangnya hampir aja nabrak punggung Abdul. "Kenapa, Dul?" bisik Raffi panik. Abdul nggak jawab, tubuhnya kaku, headlampnya disorot lurus ke depan. Di tengah jalur, sekitar 10 meter di depan mereka, kabutnya kayak ngebentuk sebuah siluet. Siluet besar, nggak jelas bentuknya apa, tapi Abdul berani sumpah. Saat itu Beb, dia ngeliat ada bayangan hitam gede banget lagi jongkok di tengah jalan, nutupin jalur turun mereka. Bersamaan dengan munculnya siluet itu, suara gamelan yang dari tadi ngikutin di sebelah kiri mereka, tiba-tiba berhenti. Sunyi total, gak ada suara gong, gak ada suara kendang, gak ada suara langkah kaki. Cuma suara napas mereka berlima yang ngos-ngosan ketakutan. Beb, lo tahu gak sih momen dimana keheningan itu jauh lebih nyeremin daripada suara berisik? Itu yang mereka rasain. Mereka kaku di tempat, gak ada yang berani gerak, gak ada yang berani ngeluarin suara. Abdul ngasih kode pakai tangannya Beb, supaya yang di belakang mundur pelan-pelan. Tapi baru aja mereka mau ngambil langkah mundur, dari arah bayangan hitam di depan itu, kedengaran suara langkah kaki diseret. Shred, shred, shred. Lambat banget, makin lama makin deket, hati mereka udah menciut Beb. Indah udah pasrah, dia nutup mata sambil komat kamit baca doa yang dia bisa. Kenzo di belakang udah merosot ke tanah, lututnya udah gak kuat nopang badan saking lemesnya Beb. Tepat di saat bayangan itu makin dekat, dan suara srek, srek, srek itu kerasa udah ada di jarak 2 meter depan Abdul Beb, tiba-tiba. Dari kejauhan, sayup-sayup dari arah pemukiman di bawah, kedengeran suara tipis, Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan maghrib Beb. Detik itu juga, bayangan hitam di depan Abdul langsung hilang tersapu angin. Kabut yang tadinya tebel banget mendadak menipis. Dan anehnya, suara serangga hutan yang dari tadi hilang, tiba-tiba balik lagi kedengeran. Hawa dingin yang menusuk tulang perlahan memudar, berganti sama suhu normal pegunungan malam hari, Beb. Bau melati dan kemenyan itu pekat. Juga hilang gitu aja, Beb, diganti sama bau khas daun basah dan pinus. Mereka berlima masih diem di tempat, ngerasa syok berat, dan nafas mereka masih amburadul, Beb. Abdul narik napas panjang banget, ngusap wajahnya, terus langsung balik badan ngadep temen-temennya. Aman, guys. Ayo kita turun sekarang. Agak lari dikit gak apa-apa, Beb. Pegangan tangan, jangan ada yang lepas. Malam itu, mereka lanjutin perjalanan turun tanpa ada satupun yang berani ngebahas apa yang baru aja terjadi. Sepanjang jalan dari pos pondokan sampai akhirnya mereka nginjekin kaki di jalan bebatuan deket basecamp Tretes, mereka cuma diem, fokus sama langkah kaki masing-masing. Sampai di basecamp sekitar jam 10:30 malam, mereka langsung tepar. Kenzo langsung rebahan. Di musyola deket basecamp, mukanya masih pucet. Abdul bergegas ngeluarin kompor dan bikin teh hangat yang tersisa buat temen-temennya. Mereka minum dalam diam, masih nyoba mencerna teror yang baru aja mereka lewatin. Keadaan mulai sedikit rileks, Beb, pas bapak-bapak penjaga basecamp nyamperin mereka. Baru sampai, Mas, Mbak. Kemalaman ya jalannya, sapa bapaknya ramah. Abdul cuma senyum tipis. Iya Pak, kaki agak lecet jadi jalannya pelan. Dia sengaja gak cerita soal gamelan itu, Beb, pamali katanya kalau belum bener-bener ninggalin area gunung. Tapi Indah cuma nunduk ngeliatin gelas teh hangatnya. Tangannya gemeteran. Raffi di sebelahnya nyoba nanya pelan. Indah, lo udah mendingan. Minum dulu tehnya mumpung hangat. Indah ngangkat kepalanya pelan. Matanya merah, Beb. Dia natap Abdul. Raffi, Faizin, sama Kenzo bergantian. Terus dia ngomong dengan suara lirih banget, Beb. Sampai mereka berempat harus condongin badan buat denger suaranya. Kalian tadi denger suara gamelan kan? Tanya Indah. Yang lain cuma ngangguk kaku. Udah gak bisa mengelak lagi. Ini yang bikin mereka merinding parah, Beb. Indah akhirnya mau menceritakan apa yang sebenarnya dia lihat tadi, pas masih di atas. Indah nelan ludah, terus dia ngelanjutin kata-katanya yang bikin darah mereka berempat serasa berhenti mengalir. Tadi itu, Beb, pas kita lari turun, kita hampir gak selamat. Pas suaranya makin deket di sebelah kiri kita, gue gak sengaja nengok ke samping. Beb, lo dengerin baik-baik ya. Kemudian, si Indah narik napas gemeteran, air matanya netes lagi. Gue nengok ke sela-sela pohon pinus, guys. Dan di situ, gue ngeliat ada rombongan. Banyak banget, pakaiannya Jawa kuno, tapi wajah mereka rata tertutup kain putih lusuh. Mereka jalan beriringan, ngikutin kita dari samping. Dan yang paling depan yang bawa gong, dia jalan sambil kepalanya terus nengok ke arah gue. Sumpah, Beb, merinding banget gue kalau inget bagian ini. Bayangin deh, pas lo lagi lari, ketakutan denger suaranya doang, ternyata temen lo di belakang ngeliat wujudnya lagi jalan berdampingan sama kalian. Dan ngeliatin terus. Setelah denger cerita Indah, malam itu juga mereka mutusin buat gak nginep di base camp. Walaupun badan udah hancur rasanya, mereka langsung turun pakai ojek sampai ke area parkir bawah, Beb.
dan segera ambil motornya buat balik ke kota masing-masing. Gak ada yang bisa tidur tenang malam itu, bahkan sampai berhari-hari setelahnya. Kenzo sempat demam tinggi 3 hari, dan Indah harus dibersihin sama orang pinter karena katanya ada yang ngikut sampai ke rumah. Tarik napas dulu Beb. Gimana? Cukup bikin lo ngebayangin suasananya nggak? Gunung Arjuno emang cantik banget. Jalurnya menantang Beb, tapi kita nggak boleh lupa kalau kita di sana cuma sebagai tamu. Kalau alam udah nunjukin keanehan, kita harus waspada. Mending banyak-banyak doa dan jangan pernah sombong atau takabur. Masih berani dengerin cerita horor lainnya kan Beb? Gue bener-bener makasih banget buat lo semua yang udah nemenin gue ngobrol dan dengerin cerita ini sampai habis. Lo semua emang pendengar terbaik. Kalau lo punya pengalaman serem di gunung atau dimanapun, boleh banget ceritain tipis-tipis di kolom komentar ya Beb. Siapa tahu cerita lo yang bakal gue bawain di episode selanjutnya. Oh iya Beb, jangan lupa buat terus dukung channel ini. Tekan tombol like-nya ya kalau lo suka cerita malam ini. Tulis komentar dan pengalaman lo atau sekedar absen dari kota mana. Dan yang paling penting, subscribe dan nyalain loncengnya biar lo gak ketinggalan kalau gue upload cerita baru. Bantuan kecil dari lo itu ngaruh banget buat perkembangan channel ini Beb. Udah malam Beb. Buat lo yang besok masih harus aktivitas, mending sekarang tutup mata lo, relaksin pikiran, dan baca doa. Tapi sebelum lo merem, jangan lupa cek kolong kasur dan celah lemari lo ya Beb. Siapa tahu, dari tadi lo denger cerita ini, ada yang ikut duduk nemenin di sudut kamar. Gue pamit undur diri ya Beb, selamat malam, dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye!